Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil tugas kelompok kami. Ada pun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Muhammad Ridwan, yang kedua Andi Nur Wahidah, yang ketiga Karmila, yang keempat Irawati, dan yang terakhir saya sendiri yang berperan sebagai moderator Nur Aisyah Saputri. Baik, adapun teman dari kelompok saya atas nama Irawati ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, langsung saja. Adapun topik dan tema yang kami angkat di kelompok kami yaitu perjuangan para pahlawan dan tema 5 pahlawanku. Adapun muatan materinya yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Dan adapun indikator yang kami ambil yaitu menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Nah, materi ini yaitu Bahasa Indonesia tentang cerita non-fiksi. Adapun contoh soal yang kami buat yaitu yang pertama contoh esai yaitu apa itu cerita non-fiksi. Adapun dari kunci jawabannya artinya buku fiksi bersifat realitas atau apa-apa yang dimuat mungkin terjadi, sedangkan buku non-fiksi bersifat aktualitas atau yang benar-benar terjadi. Adapun yang masuk dalam kategori non-fiksi adalah buku sejarah, biografi, dan buku yang memuat cerita perjalanan. Nah, adapun pen scoring dari soal esai ini yaitu skornya 20. Yang kedua yaitu soal pilihan ganda. Di mana soal pilihan ganda yang kami buat yaitu ada tentang teks Raja Purnawarman. Karena ada tujuan setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman, maka kami angkat soalnya itu kami ambil teks tentang Raja Purnawarman. Di mana berikut tentang teks Raja Purnawarman. Mungkin bisa dilihat. Nah, adapun dari soal yang kami ambil yaitu paragraf di atas termasuk merupakan apa? Jawabannya yaitu C, cerita non-fiksi. Jawabannya C. Adapun pen scoring yang kami ambil yaitu 5. Karena ini pilihan ganda, di mana pilihan ganda skornya itu nggak boleh angka yang puluhan, 10, 20, harus di bawah 5. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan tugas dari pemateri pertama. Kita lanjut ke pemateri kedua. Saya persilahkan Saudari Karmila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Kemudian adapun indikatornya yaitu menyebutkan peningkatan kerajaan masa Buddha dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat. Adapun materinya, peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan peninggalannya. Adapun contoh soalnya, yang pertama soal esai, apa saja pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha di Indonesia? Ini dapat dilihat dari peninggalan sejarah dalam berbagai bidang. Jawabannya yaitu bidang agama, bidang politik, bidang pendidikan, bidang sastra dan bahasa, serta bidang seni. Kemudian peskorannya yaitu 20. Kemudian soal kedua yaitu terdapat contoh gambar candi bercorak
melambangkan agama Buddha, yaitu soalnya perhatikan salah satu contoh candi bercorak bunda di atas. Kemudian identifikasi pernyataan yang sesuai mengenai karakteristik candi Buddha tersebut. Adapun pilihannya Candi Borobudur, yang kedua Candi Prambanan, 3 bentuk tambun, yang keempat berfungsi sebagai tempat pendaraman, yang kelima tempat stupa. Candi Borobudur berfungsi sebagai, adapun jawabannya yaitu A, yaitu 1, 3, dan 5, dan skorannya yaitu 5. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita langsung saja lanjut ke pemateri ketiga. Saya persilakan Saudara Muhammad Nur Ridwan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, adapun materi yang ketiga yaitu terkait dengan IPA. Nah, jadi yang pertama yaitu tujuannya, yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah, adapun indikatornya yaitu menyebutkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materinya yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, adapun pertanyaannya yaitu soal esai yang pertama, sebutkan apa saja sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, kunci jawabannya yaitu ada 5 sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. 5 sifat cahaya tersebut adalah merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dibiaskan dan diuraikan. Nah, adapun skornya yaitu 20. Kemudian soal yang kedua yaitu soal pilihan ganda. Pertanyaannya yaitu berikut ini adalah sifat-sifat cahaya kecuali A. Cahaya dapat dipantulkan, B. Cahaya dapat menembus benda gelap, C. Cahaya dapat dibiaskan, D. Cahaya merambat lurus. Nah, adapun kunci jawabannya yaitu B. Cahaya dapat menembus benda gelap. Adapun penskorannya yaitu 5. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Untuk topik atau tema 1, perjuangan para pahlawan, tema 5, pahlawanku, dengan muatan materi IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.